Shalom, keluarga yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kita terus-menerus masih memiliki kekuatan karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, selalu menyertai kita semuanya. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang punya firman, Engkau yang terus-menerus menentukan hidup kami dan membuat jalan-jalan Tuhan yang indah di hidup kami. Berperkaralah Engkau dengan firman Tuhan, supaya kami dikuatkan, diteguhkan. Waktu kami menghadapi tekanan-tekanan yang berat, biarlah firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan bagi kami. Waktu kami berada di dalam kegelapan, biarlah firman Tuhan itu menjadi sumber terang bagi kami, sehingga kami bisa melihat pencerahan dan kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berubah dan diubahkan. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, supaya jalan-jalan Tuhan menjadi bagian dari kesukaan kami yang kami jalani. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang saatnya kita rest di dalam Yesus Tuhan kita. Mari kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini merupakan satu ayat undangan spesial dari Kristus Yesus Tuhan kita kepada orang-orang yang memiliki tekanan, kepada orang-orang yang hidupnya terasa berat, kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan beban berat kita semuanya. Waktu kita bicara tentang beban, ada begitu banyak di sekitar kita yang menyajikan sebuah menu yang membuat kita mengalami beban yang begitu berat, tekanan yang begitu berat. Bisa saja kehidupan kita memiliki beban berat dari pihak mungkin di pernikahan kita, dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita. Ada juga pekerjaan, ada juga kuliah, ada juga mungkin berkaitan dengan mungkin orang tua kita semuanya, teman-teman kita semuanya. Apa saja di hidup kita, di sekitar kita, itu bisa menjadi satu sumber beban berat di dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu undangan kepada orang-orang Israel yang mereka sedang menghadapi masalah-masalah dan tekanan berat yang luar biasa. Kalau kita melihat geografis, geososial, kita melihat geopolitik, georeligi, pada waktu Yesus ada di sana, maka kita bisa melihat ada begitu banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh bangsa Israel. Secara geopolitik, orang-orang Israel, mereka dijajah oleh orang Romawi. Dan akibatnya mereka juga tidak memiliki kemampuan atau kemandirian menentukan masa-masa kehidupan mereka sendiri. Akhirnya mereka juga menjadi orang yang tertekan dan berbeban berat luar biasa. Secara sosial, karena mereka dijajah, kemudian ada upeti dan harus mereka pajak yang begitu luar biasa. Akhirnya tingkat kemiskinan menjadi tinggi dan daya beli tidak dimiliki oleh beberapa orang, sehingga mereka banyak yang kelaparan. Dan bukan hanya itu, kemiskinan yang meningkat membuat mereka semuanya harus menghadapi begitu banyak tindakan-tindakan kriminalitas yang begitu sangat tinggi. Bukan hanya itu, ternyata juga di dalam bidang agama, secara geografi, orang-orang Israel mengalami beban yang begitu berat. Ada begitu banyak hukum-hukum yang dibuat oleh ulama-ulama yang menyebabkan mereka semuanya justru menghadapi tekanan yang begitu berat. Orang-orang akhirnya mereka menghadapi satu situasi yang sangat sulit luar biasa. Jadi itulah yang terjadi ketika orang-orang Israel mereka berada dalam situasi yang tertekan berat ini, dan mata Yesus melihat itu semuanya. Hati Yesus penuh belas kasihan. Itu sebabnya Yesus memberikan tawaran kepada orang-orang yang memiliki beban berat, kepada orang-orang yang tertekan, kepada orang-orang yang memiliki pergumulan yang begitu berat. Yesus berkata kepada mereka semuanya, "Mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu berbeban berat, kau yang sudah letih dalam pikiranmu, kau yang sudah letih mungkin juga dalam hatimu, secara psikis, secara kekuatanmu, secara fisikmu, secara imanmu, secara rohanimu." Tuhan Yesus berkata, mari datang kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tahu COVID-19 ini telah begitu banyak menyebabkan multidimensi
Nah, bukan hanya dalam bidang-bidang pekerjaan saja kita sedang menghadapi masalah yang sangat pelik. Bagaimana ekonomi tidak berjalan, transaksi jual beli tidak berjalan, sehingga pada akhirnya perputaran keuangan tidak berjalan, dan orang kemudian mengalami juga kekurangan uang. Pundi-pundi atau saving mereka, tabungan mereka makin hari makin berkurang karena diambil, pekerjaan tidak berjalan. Bukan hanya itu, mungkin juga kesehatan kita juga terganggu, bidang-bidang perusahaan juga terganggu, perkantoran terganggu, cara kerja kita berubah, semua mengalami tekanan. Budaya yang begitu tiba-tiba berubah, cara kerja berubah, cara belajar berubah, cara bersosialisasi berubah, kita nggak siap. Itu mengalami kejutan budaya yang luar biasa, dan akhirnya itu menjadi satu tekanan yang luar biasa, itu menjadi beban berat yang luar biasa. Beribadah juga demikian. Dulu kita beribadah secara konvensional, kita bisa kumpul-kumpul. Sekarang kita tidak mungkin bisa lakukan itu semuanya. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada juga gereja-gereja yang tidak bisa melakukan ibadah. Ada gereja-gereja yang tadinya ibadah di hotel, ada gereja-gereja yang ibadah mereka menyewa dengan harga yang sangat tinggi, mungkin juga di mal-mal luar biasa. Tapi karena COVID-19 ini, akhirnya ada banyak gereja juga yang tutup karena mereka tidak bisa membayar gedung. Dan apa yang terjadi? Ada juga banyak gembala-gembala, para rohaniawan, kemudian yayasan-yayasan misi yang tidak bisa bergerak. Dan itulah fakta, dan itu menjadikan beban berat mungkin secara psikis, secara iman, secara rohani, secara pikiran, secara hati, juga secara dompet kita semuanya. Kita menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu semuanya fokus kepada beban berat. Saya tahu beban berat itu akan tetap ada. Entah itu ada COVID atau tidak, beban berat di kehidupan kita itu akan berjalan terus-menerus. Pertanyaannya begini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, mengapa Yesus kemudian begitu sangat concern, dia mengundang kita semuanya, dan dia berkata kepada kita semuanya ada satu berita baik, bahwa Yesus mengundang kita semuanya supaya kita bisa rest di dalam Dia. Yesus menyediakan sebuah perhentian supaya beban berat kita, supaya tekanan kita, kesulitan kita kemudian makin terkurangi, dan kita kemudian menjadi pribadi yang bisa menikmati damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, sehingga kita tidak depresi, tidak stres, tidak tertekan dalam segala kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati rest di dalam Yesus? Nah, karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana supaya kita bisa menikmati rest yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Bapak Ibu? Yang pertama gini. Yang pertama, tentukan pilihan kita dengan baik. Yesus, Bapak Ibu, ketika dia berjumpa dengan beberapa orang, dia berkata kepada mereka semuanya, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, beban berat. Ini merupakan satu undangan spesial dari Kristus Yesus. Dia tahu ada begitu banyak tekanan beban berat yang diderita oleh orang-orang Israel, yang berkecamuk di hati dan pikiran dan kehidupan orang-orang Israel. Ternyata tidak satu pun yang bisa memberikan kepada mereka semuanya jalan kelepasan, jalan supaya mereka semuanya bisa menikmati rest atau kelegaan di tengah-tengah pergumulan dan masalah. Ulama-ulama ternyata tidak bisa menyajikan semua itu. Bahkan para ekonom, para politikus, bahkan raja, dan semua petinggi-petinggi, orang-orang yang mungkin diharapkan, ternyata mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan sebuah kondisi damai sejahtera, kelegaan, kelepasan dari beban beras, rest, peace, atau damai yang begitu hebat di tengah-tengah tekanan itu. Bapak Ibu, inilah undangan Yesus. Saya tahu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena itu merupakan satu undangan, maka itu tidak bersifat mengikat. Undangan itu adalah satu kasih karunia, anugerah yang diberikan Yesus Kristus kepada kita semuanya. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan manfaat dari sebuah undangan itu bergantung kemudian dari diri kita. Masihkah kita memiliki kerendahan hati? Masihkah kita memiliki kebutuhan yang pokok? Masihkah kita benar-benar mempercayai Yesus? Masihkah kemudian kita juga menyambut anugerah undangan dari Kristus Yesus itu di hidup kita semuanya? Dan seringkali kita menjadi orang-orang yang sombong ketika kita berkata demikian, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh Yesus. Orang saya sudah berdoa, ngapain? Saya nggak butuh, doa juga nggak menjawab, pelayanan juga nggak menjawab, gereja tidak menjawab. Betul. Memang gereja tidak bisa menjawab, bahkan pendeta pun tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab seluruh pergumulan kita secara absolut itu hanya Yesus.
Itu sebabnya dia menawarkan apa yang tidak mungkin bisa ditolong oleh para rohaniawan, oleh para petinggi, oleh para politikus, oleh para pemerintah, raja-raja, bahkan kemudian secara orang-orang cendekiawan manapun juga, itu yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita semuanya. Yesus berkata, Yesus hadir, dia minta supaya kita semuanya menerima undangannya. Tapi seringkali kita menjadi orang yang menolak undangan Kristus Yesus. Ada begitu banyak orang-orang kemudian mereka meninggalkan Tuhan karena kondisi-kondisi seperti ini. Mereka meninggalkan imannya. Ada orang yang pergi ke kuburan. Ada orang-orang yang pergi kemudian ke orang-orang yang dianggap sebagai mumpuni, paranormal atau apa saja. Dan itu yang membuat mereka semuanya tidak mau menerima undangan anugerah dari Kristus Yesus yang spesial itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur Daud dalam 42:5, kemudian di pasal 42 ayat 11, 43:5, dia setiap kali Daud menghadapi tekanan-tekanan yang begitu berat, beban hidup yang begitu berat, dia selalu berlari kepada Tuhan, dia selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu mengejar Tuhan. Kenapa? Di situ dia menikmati segala perhentian yang sejati. Dia menikmati damai sejahtera. Sekalipun beban berat belum teratasi, tapi ada damai yang luar biasa. Ada satu sukacita yang luar biasa. Ada ketenangan yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa muncul dalam hidup kita semuanya, yang menyebabkan kita kemudian menjadi pribadi menghadapi masalah itu menjadi berbeda. Apakah kita kemudian menerima undangan Kristus itu atau tidak? Itu yang sebenarnya menyentuhkan. Kalau kita tidak menerima undangan Yesus, sudah saya pastikan dalam hidup kita semuanya, kita pasti akan memiliki pergumulan dan beban berat yang begitu tidak akan pernah bertepi dalam hidup kita semuanya. Makin hari dia seperti bola salju, makin kuat, makin besar, dan akan seperti menindih hidup kita semuanya. Bapak Ibu, kejujuran untuk kita menyadari, Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku punya beban berat, Tuhan aku punya tekanan, Tuhan aku punya pergumulan, itu menjadi salah satu bagian untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dan kerendahan hati di dalam diri kita semuanya, itu yang kemudian juga memberikan kepada kita semuanya untuk kita bisa menerima undangan Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus berkata kepada kita semuanya, marilah datang kepadaku, hei yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah. Bapak Ibu, pilihan mengandung kuasa. Pilihan memberi dampak dan pengaruh di dalam hidup kita semuanya. Semua pilihan-pilihan kita itu memberikan pengaruh dan dampak dalam hidup kita semuanya. Kalau Bapak Ibu misalnya bekerja, kemudian bekerja di sebuah instansi, Bapak Ibu memilih untuk menjadi seorang pekerja yang korupsi, maka saya katakan pilihan Anda itu akan memberikan pengaruh dan dampak dalam hidup saudara. Mungkin Anda bisa kaya, tetapi pengaruhnya adalah Anda akan menjadi negatif, Anda akan ditangkap, Anda diadili, dan kemudian akan terpenjara. Tapi kalau kita memilih menjadi seorang pekerja yang rajin, pilihan itu akan berdampak bagi kita semuanya. Kita akan kemudian diangkat, dipromosikan, dan mungkin juga kita akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Karena pilihan itu menentukan dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, karena pilihan itu betul-betul menentukan dalam hidup kita semuanya. Sekarang, ketika Yesus berkata kepada kita semuanya, dia meminta kepada kita semuanya, ayo datang kepadaku. Semua itu berpulang, undangan itu, pilihannya itu berpulang kepada kita semuanya. Mau tidak kita mengambil keputusan, memilih undangan Kristus itu atau tidak? Semua itu berpulang. Jadi kalau kita tidak mau memilih undangan Kristus, saya mau pastikan bahwa kondisi kita berada dalam situasi yang darurat, dalam kondisi yang penuh dengan bencana, dalam kondisi yang penuh dengan masalah, dalam kondisi yang akan tertekan, dalam kondisi yang kita makin hari makin terpuruk. Maka pilihan yang paling bijak, pilihan yang paling benar adalah pilihan, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita datang kepada Kristus Yesus. Ketika kita datang kepada Kristus Yesus, dan kita menerima undangan kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata, Bapak Ibu, dampaknya apa? Tuhan itu, Yesus itu akan memberikan solusi kepada kita semuanya. Tuhan Yesus itu ketika dia menawarkan sebuah undangan, di sana bukan sekedar undangan, dia menawarkan satu solusi kepada kita yang berbeban berat. Undangan dari Kristus itu memberikan sebuah garansi, kepastian, jaminan yang membuat kita mengalami kelegaan, kelepasan, damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang penting. Undangan Yesus itu memenuhi sebuah kebutuhan dalam 3 unsur yang sangat penting. Di sana ada kebutuhan tubuh, kebutuhan jiwa, kebutuhan roh dalam hidup kita semuanya. Dan Yesus mencukupi 3 kebutuhan itu. Kalau kita memilih undangan Yesus, maka kita akan menikmati solusi di tengah-tengah pergumulan berat kita semuanya. Yesus akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Dan itu penting sekali dalam hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu,
Ketika kita menerima undangan Yesus, maka Tuhan akan memberikan satu kepastian harapan. Saya tahu bangsa Israel mereka berada dalam situasi yang sangat-sangat kelam. Mereka dijajah seperti tidak punya pengharapan. Tapi ingat, pengharapan kita adalah pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus. Satu pengharapannya tidak ditentukan pemenuhannya itu oleh dunia ini. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita punya Tuhan yang kaya, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang perhatian, kita punya Tuhan yang sangat dahsyat dan hebat dan luar biasa. Tidak mungkin kita tidak akan tersukai Dia. Pengharapan kita itu adalah satu pengharapan kebenaran, satu pengharapan yang pasti, satu pengharapan yang di sana kita bisa menikmati. Bukan hanya pengharapan, kepastian pemenuhan dari harapan itu. Sehingga harapan itu menjadi bagian nyata dalam hidup kita semuanya. Dalam pemenuhan janji-janji Dia yang pasti. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, ketika kita memilih untuk kemudian mengambil keputusan menerima undangan Yesus, Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan menuntaskan masalah kita semuanya. Tuhan memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk kita bertindak atas masalah ini. Kita berdiri atas masalah ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang terpuruk atau dikalahkan oleh masalah ini. Tapi kita menjadi orang yang berdiri atas masalah ini. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan membiarkan diri kita menyepelekan undangan Kristus. Yang keempat, Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita, ya Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang yang menerima undangan Kristus, maka kita menjadi kuat luar biasa. Ilustrasi saya tentang suaka politik itu menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Ketika kita menerima undangan Yesus, berarti kita minta suaka politik, minta suaka doa juga, minta suaka kekuatan, minta suaka kelepasan dalam hidup kita semuanya. Dan kalau kita percaya Yesus, pasti di sana kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Waktu kita mulai terima undangan, kita tidak lagi memegang kekuatan masalah itu, tapi Tuhan yang memegang kekuatan masalah itu sendiri, dan pasti Dia kalah, dihancurkan. Dan bukan hanya itu, kalau kita menerima undangan Tuhan, berarti kita ada di tangan Tuhan. Satu tangan yang penuh dengan kekuatan, satu tangan yang punya otoritas, satu tangan yang tidak pernah gagal, satu tangan yang tidak pernah sedikit pun mengalami kelemahan. Itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Satu tangan terus memegang kita semuanya, yang tak akan pernah berhenti di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, percaya atau tidak, misalnya saya sering kali kasih ilustrasi, benda ini adalah kertas biasa saja. Tapi Bapak Ibu coba pegang kertas itu, ya, kertas ini, terus kita pegang sambil berdiri diangkat begini. Kira-kira bisa bertahan 1 menit? Bisa. 10 menit? Bisa. Mungkin seperempat jam? Bisa. Setengah jam? Mungkin bisa. 1 jam? Mungkin bisa. Kalau itu kemudian kita 10 jam, saya yakin kita mengalami kelemahan yang luar biasa. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan itu memegang kita dengan tangan Dia yang sangat kuat. Berjuta-juta tahun apapun juga, beribu-ribu tahun, berlama-lama jamnya pun, ketika Tuhan memegang kita, Dia tidak pernah lemah. Itu sebabnya Dia cukup untuk membuat kita kemudian menjadi pribadi yang sangat kuat luar biasa, sehingga kita memiliki kemampuan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana Kristus Yesus kemudian, bagaimana kita bisa menerima janji dari rest di dalam Kristus Yesus ketika kita menerima undangan itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita akan mengenakan satu guk baru dari dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang unik ya. Ketika Yesus Kristus berkata kepada kita semuanya, Aku akan memberikan kelegaan, aku akan melepaskan kamu, aku akan melepaskan kamu dari segala bebanmu. Tapi setelah itu ternyata Bapak Ibu, Yesus kemudian menaruh satu beban dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, beban itu beda dengan kuk Bapak Ibu. Yesus menaruhkan sebuah kuknya. Beban itu adalah apa yang menyebabkan kita tertekan. Itu beban Bapak Ibu. Beban itu adalah segala sesuatu yang membuat kita kemudian berada dalam situasi yang menjadi lemah. Itu disebabkan oleh diri kita, kemudian dunia sekitar kita, atau perubahan dalam sosial, perubahan dalam politik, perubahan dalam ekonomi, perubahan kemudian dalam macam-macam kehidupan kita semuanya. Tapi kuk itu adalah alat yang dipakai oleh lembu supaya ia dapat bekerja secara efektif, supaya dia bisa menggarap sebuah ladang, supaya dia bisa menggarap sebuah pertanian, sehingga kemudian dia menjadi maksimal luar biasa.
Saya ingin mengatakan, bagaimana caranya Yesus kemudian memberikan rest kepada kita semuanya? Dengan memberikan cook, bukan beban. Cook itu apa? Sekali lagi saya mau tekankan, cook itu adalah satu sarana yang dipakaikan kepada lembu, yang dipakaikan kepada sapi atau kerbau, sehingga sapi atau lembu itu memiliki kemampuan efektif untuk bekerja, mengolah tanah, sampai kemudian bisa maksimal, ladang pertanian itu bisa maksimal, digarap, dibajak, sehingga pada akhirnya tanah yang tadinya keras itu bisa menjadi gembur, tanah yang tadinya mungkin penuh bebatuan, bisa kemudian batu-batunya disingkirkan. Jadi pada waktu kita mengalami rest, ingin menghadapi rest luar biasa, justru di sana Tuhan memberikan kepada kita kemampuan maksimal. Bapak Ibu, apa artinya stres? Tahu artinya stres? Stres itu adalah kemampuan kita lebih rendah dibandingkan dengan masalah. Stres itu adalah kemampuan kita atau kekuatan kita lebih rendah dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi, beban yang kita hadapi. Jenuh itu adalah kemampuan kita terlalu tinggi, masalah itu ada di bawah kita semua, di bawah kemampuan kita jadi jenuh. Nah, stres itu adalah satu kondisi di mana kemampuan kita itu berada di titik nadir atau minim, sementara pergumulan kita itu sangat berat luar biasa. Tapi cook ini berarti Bapak Ibu, tapi kalau cook bukan demikian. Cook itu bukan beban yang membuat kita stres. Cook ini adalah satu alat yang dipakaikan dalam hidup kita semuanya, diberikan atas kita semuanya, karena kita punya kemampuan, sehingga kita sangat efektif, sehingga kita sangat maksimal, sehingga kita bisa menggarap, menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Artinya Bapak Ibu, ketika cook itu diberikan, berarti ada pemulihan lebih dulu, ada kekuatan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dipercayakan dengan tugas yang besar, sehingga kita dipercayakan untuk melakukan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang besar, sesuatu di mana ada pekerjaan dan tugas-tugas proyek dari Allah yang besar, itu diberikan. Jadi artinya gini Bapak Ibu, kita akan berusaha menjadi orang menikmati rest di dalam Tuhan, ketika kita bukan menjadi orang yang berpangku tangan, atau kita berpuas diri dan mengeluh atau mengasihi, atau kemudian terus-menerus berada dalam situasi tekanan hidup kita. Kita terus-menerus menangisi diri kita berada di dalam kekuatan dari masalah dan pergumulan itu. Tidak. Kita harus bergerak. Bergerak di mana? Bergerak di pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tugas-tugas Tuhan, proyek-proyek Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku memberikan cook, berarti kita, kalau Tuhan memberikan cook, berarti ada satu ladang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikerjakan. Ada satu bidang tugas yang harus kita lakukan. Artinya Bapak Ibu, kita hanya baru akan menikmati rest di dalam Tuhan ketika kita mau terima cook dari Tuhan, ketika kita mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita menerima tugas di dalam Tuhan. Ada begitu banyak masalah-masalah yang seringkali kita hadapi Bapak Ibu. Satu saat saya merasa saya punya masalah yang begitu berat Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya seperti mengasihi diri saya, tiba-tiba datang sore-sore, ya menjelang malam begitu, datang mengetuk di rumah saya. Dan dia datang berkatakan, Pak, minta maaf, saya punya waktukah Bapak untuk saya? Saya punya pergumulan yang begitu berat Bapak Ibu. Akhirnya saya persilahkan dia masuk Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ketika dia kemudian masuk, dia cerita tentang masalah dia. Bukannya saya jadi lemah, tapi saya makin jadi kuat luar biasa. Apa yang terjadi? Saya seperti melupakan masalah-masalah saya. Bahkan saya seperti menganggap, masalah saya jadi lebih ringan. Betul, kenapa? Karena tadi, cook itu tadi tugas. Orang-orang yang diberikan Tuhan untuk kita layani, ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Artinya Bapak Ibu, cook itu yang membuat kita mengalami pemulihan. Cook itu yang membuat kita kemudian bergerak. Cook itu yang kemudian mengarahkan kita tidak fokus pada masalah kita atau pada diri kita, sehingga kita begitu sangat mengasihi kita. Cook itu yang membuat kita move, bergerak maju. Cook itu tidak membuat kita mundur, kita bergerak maju. Cook itu yang memiliki dinamika untuk kita menjadi pribadi yang dinamis, bergerak maju luar biasa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya gini. Mengapa mengapa untuk menikmati rest, Tuhan harus mengenakan cook di dalam hidup kita semuanya? Ini menjadi sesuatu yang penting. Bapak Ibu, yang pertama, ternyata cook itu merupakan salah satu cara Tuhan supaya kita dekat dengan Dia. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebiasaan atau tradisi Yahudi, kalau biasanya lembu atau sapi, sapi kemudian mereka dipakai untuk bekerja di ladang, maka biasanya
Cook itu tidak akan hanya digunakan oleh satu sapi, biasanya oleh 2 sapi. Ya, oleh 2 sapi. Dan cook itu selalu akan berdampingan, cook itu selalu akan berdampingan dengan lembu satu dengan lembu yang lain. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan menaruhkan cook itu, Tuhan sedang berbicara kepada kita semuanya. Kamu hanya akan rest di dalam aku ketika engkau berjalan dekat dengan aku. Engkau berjalan bersama-sama dengan aku. Engkau dekat bersama-sama dengan aku. Engkau bersama-sama lihat arahku. Engkau lihat bagaimana aku menyertai engkau. Itu sebabnya. Maka ketika kita bicara cook itu bisa juga bicara tentang waktu sabat kita. Sabat itu tidak bicara tentang sebuah ibadah saja. Sabat itu bicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Dan sabat itu bicara tentang kita bersama-sama dengan Dia. Sabat itu artinya kita begitu berdampingan dengan Tuhan. Kita tidak dapat dilepaskan. Kita menjadi satu pribadi yang bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sabat. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi mengapa Kristus justru memberikan cook yang baru? Karena Yesus sedang berbicara, aku sekarang ini ingin dekat dengan engkau. Aku mau bersama-sama dengan engkau. Aku mau mendampingi engkau. Aku mau berjalan dengan engkau. Aku mau gendong dengan engkau. Aku ingin memberikan jejak dan mencetak sejarah bersama-sama dengan engkau. Aku ingin berkumpul dengan engkau. Aku ingin berjuang bersama dengan engkau. Aku ingin mengangkat bersama-sama dengan engkau. Ini luar biasa. Makanya ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita menikmati rest benar-benar. Yang kedua, ketika kita menjadi pribadi yang menerima cook itu. Karena di sana kita menjadi pribadi yang begitu sangat dekat dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita didampingi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang situasi sekarang ini, saya yakin mungkin dari jemaat juga ada yang memiliki pergumulan berat. Ada beberapa orang yang datang di hidup saya, di pastori. Mereka bercerita bagaimana pergumulan berat. Saya juga pengen nolong. Tapi secara finansial dia tidak memiliki. Tapi saya kuatkan mereka semuanya. Sama seperti saya juga bergantung pada Tuhan. Sama seperti saya bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dan menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kebersamaan Tuhan. Menikmati pembelaan Tuhan. Menikmati Tuhan yang dekat. Itu yang kemudian mereka rasakan. Kalau kita tahu Tuhan kita, Sang Sabat itu yang memberi perhentian, rest, damai sejahtera, bahkan mungkin kekuatan, ketenangan, maka masalah berat apapun juga, minimal kita jadi tenang. Kalau orang tenang, dia sudah mengalahkan 50% masalah. Selebihnya kita akan minta hikmat Tuhan untuk menuntun kita semuanya. Yang kedua, mengapa harus cook Bapak Ibu? Bapak Ibu, ternyata cook itu diberikan itu untuk mengarahkan kita semuanya pada satu jalan, bukan banyak jalan. Nah, ketika kita punya masalah Bapak Ibu dan beban pergumulan kita, seringkali pikiran kita itu selalu membuat jalan-jalan. Dan jalan-jalan apa? Jalan-jalan minta pertolongan. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah punya masalah, biasanya kita selalu menciptakan jalan-jalan sendiri. Dan biasanya jalan kita begitu banyak, fokusnya begitu banyak, sehingga kita tidak mendapatkan apapun juga. Dalam hukum fokus, semakin banyak fokus kita, semakin dikit yang kita dapat. Semakin sedikit fokus kita, semakin banyak yang kita dapat. Waktu Tuhan berkata, aku kan berikan cook supaya kamu bisa rest. Artinya, Tuhan ingin mengarahkan kepada kita semuanya pada satu tujuan. Satu tujuan, bukan banyak tujuan. Siapa itu tujuannya? Yaitu Tuhan sendiri. Bapak Ibu, selalu saya ingatkan kepada kita semuanya. Kalau kita melihat bagaimana tipologi ketika Tuhan memerintahkan Nuh itu membuat bahtera, maka ada sesuatu yang unik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan hanya membuat satu pintu dan pintunya harus menghadap ke atas dan bukan yang lain? Itu juga berbicara bahwa dalam satu masalah apapun juga Tuhan tidak banyak membuat pintu. Pintunya cuma satu dan satu pun itu menghadap ke atas. Itu juga bertujuan kepada Tuhan sendiri. Tapi satu pintu itu pun juga merujuk pada satu kebenaran tentang Kristus Yesus itu sendiri. Walaupun saya tahu di dalam perjanjian lama termasuk di pembuatan bahtera Nuh itu Tuhan sedang berbicara dengan bahasa simbol, dan bahasa simbol itu sebenarnya merupakan satu pesan moral bagi kita semuanya, pesan iman bagi kita semuanya. Pintu untuk sebuah kehidupan dalam beban berat kita semuanya itu hanya dibuat satu dan menghadap ke atas, dan tidak banyak dibuat pintu yang lain, yaitu Tuhan sendiri. Dia satu-satunya pintu yang akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu, yang ketiga, ketika kita diberikan cook, itu tujuannya supaya kita maju, bukan mundur. Bapak Ibu, cook itu dibuat bukan untuk mundur, maju. Jadi cook itu tidak akan membuat kita mundur. Ada begitu banyak orang-orang menjadi kecewa dalam hidupnya. Satu saat saya melayani Bapak Ibu di satu kota,
setelah saya melayani, orang-orang kumpul bersama-sama. Dan mereka kemudian ngomong sama saya, wah Pak, dulu saya pelayan Tuhan. Saya dulu majelis Pak. Dulu Pak. Dulu saya aktivis gereja Pak. Wah dulu saya begini dulu. Sekarang tidak melayani. Kecewa. Saya mengatakan kebenaran firman Tuhan ini keras. Kau yang kecewa, kau yang mundur, kau yang mengarahkan matamu untuk menjadi mundur, kau sudah ditipu oleh kuasa kegelapan. Jikalau engkau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengambil kandil emasmu. Dan engkau akan menjadi pribadi yang dimuntahkan oleh Tuhan karena kau suam-suam kuku. Maka jadilah orang-orang yang selalu maju, jangan mundur. Kalau kita diberikan kuk, tujuannya supaya kita jalannya maju, bukan mundur. Tidak boleh berhenti. Berhentinya kita kemudian tidak terselesaikannya tugas kita. Tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam diri kita semuanya. Tuhan ingin kita maju. Kuk itu diberikan supaya kita maju ke depan, bukan mundur. Karena pandangan kita di depan. Kuk itu mengarahkan pandangan kita itu di depan, bukan di belakang. Kita tidak bisa melihat samping kanan, kita tidak bisa melihat samping kiri. Kita semuanya maju dalam tujuan di depan kita semuanya. Itu yang seperti dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal ketiga 12-13. Ini yang aku lakukan, bukan seolah-olah aku menangkapnya, tapi aku berlari-lari ke depan, berusaha menggapai panggilan ilahi yang ada di depan itu. Itu yang harus penting dalam hidup kita semuanya. Jikalau kau sudah dikecewakan oleh orang dan engkau mundur, berarti engkau sudah kalah. Ada banyak orang juga bisa mengecewakan saya. Saya manusia biasa. Ada banyak orang yang bisa membuat saya sebenarnya marah juga. Ada begitu banyak hal yang saya dengar yang negatif tentang saya. Tapi saya tidak mau. Jalan saya tetap maju. Jalan saya ada di depan. Saya tidak mau mundur. Sedikit pun siapa yang nanti akan ikut dengan gereja saya tetap akan maju. Satu saat saya bicara sama istri saya begini. Kalau andai kata setelah COVID-19 ini, tiba-tiba kemudian kita mendapatkan satu fakta. Ada beberapa dari jemaat-jemaat mereka mundur karena kita sudah mungkin tidak beribadah seperti mereka-mereka semuanya. Kalau kita mulai dari nol lagi, it's okay. Kita tetap semangat akan mulai dari nol lagi, seperti perintisan lagi, nggak ada masalah. Karena kita tidak dipanggil untuk jadi mundur. Karena kita dipanggil untuk selalu maju. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi Tuhan taruh kuk dalam hidup kita semuanya, supaya kita bisa tujuannya supaya maju. Kalau kita maju, kita akan cepat melupakan apa yang di belakang. Kita akan tinggalkan itu kenangan pahit, kenangan buruk, kita cepat. Kenapa banyak orang-orang yang kemudian tetap menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang marah? Kenapa? Sebab dia tinggal betah dengan bau busuk kekecewaan, dengan bau busuk, dan kemudian penyakit-penyakit dari amarah kebencian. Ya, dia berdiam diri di situ, dikuasai. Tapi bagi orang-orang yang dikenakan kuk Tuhan, dia akan berlari cepat tinggalkan bau busuk dan sakit penyakit rohani yang ada di dalam diri dia. Maka Tuhan berkata, berbahagialah kau yang setia, karena engkau akan menjadi orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Kalau kita maju berarti kita setia pada panggilan Tuhan. Kalau kita bergerak ke depan berarti kita setia pada panggilan Tuhan. Semua orang bisa mengecewakan, termasuk pendetamu. Pendetamu pun juga bisa dikecewakan. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau pandangan kita benar kepada Kristus terima undangan, maka kita akan maju, bukan menjadi mundur. Yang keempat Bapak Ibu, kalau mengapa Yesus memberikan kuk kepada kita semuanya? Supaya kita menjadi orang yang siap. Orang itu kalau kuknya ditaruh berarti orang itu sudah siap. Bapak Ibu, kalau orang itu sudah siap, maka orang itu kemudian bisa diperintah apapun juga. Bapak Ibu, dalam sebuah barisan, pasti katakan, barisan itu Bapak Ibu, kalau kita dulu belajar baris berbaris, ya, Bapak pemimpin katakan, istirahat, gerak. Kalau kita istirahat, mereka tidak akan memberikan perintah, maju jalan. Kenapa? Karena nggak siap. Tidak siap. Kapan mereka kemudian diperintahkan untuk bisa maju dan bergerak? Ketika pemimpin berkata demikian, siap, gerak. Setelah mereka siap, baru mereka katakan, jalan, di tempat, gerak. Atau, jalan. Itu setelah kita siap, bukan setelah kita istirahat.
Jadi ketika Roh itu ditaruh di dalam hidup kita semuanya, berarti itu menyatakan bahwa kita sudah menjadi orang yang siap. Siap apa? Siap bangkit, siap maju, siap bergerak, siap bekerja, siap maksimal, siap memberkati, siap efektif, siap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Allah kita semuanya. Jangan terlalu hidup ini makin hari makin kita berada dalam satu sisi penambahan usia. Ada orang-orang yang Yesus katakan, ada orang-orang yang menjadi ada orang-orang yang terdepan tetapi dia menjadi terdahulu. Tapi ada orang-orang yang terdahulu tetapi dia menjadi terdepan. Jikalau kita menjadi orang-orang Kristen yang membiarkan masalah, pergumulan, beban berat, amarah, kebencian, pertikaian, dan semua penyakit rohani itu membuat kita stagnan, mundur, maka kita pasti akan menjadi orang yang terbelakang. Kalau kita menjadi orang yang terbelakang, sia-sialah apa yang sudah kau lakui, kau nikmati dalam sejarah perjalanan bersama dengan Tuhan, itu menjadi tidak punya nilai sama sekali. Maka kebenaran firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita dan meneguhkan kita lagi. Mari kita rest di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita rest di dalam Kristus Yesus, ketika dia katakan, mari datanglah kepadaku, jadilah pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi pribadi yang memilih pilihan yang tepat, yang benar. Yaitu apa? Terima undangan Yesus, datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Yang kedua, terimalah kuk yang dipercayakan Yesus kepada kita semuanya. Maka firman itu akan mengerjakan bagi kita semuanya, dan kita akan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari pertolongan Allah di hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan lagi. Mari terima undangan Yesus. Apapun pergumulan beratmu, apapun beban yang ada di dalam dirimu, terima undangan Yesus Kristus. Lepaskan semuanya, singkirkan semua yang tidak baik, supaya kita menjadi terbebas dari segala beban, tekanan yang membuat kita tidak mengalami kelegaan. Mari kita berdoa sebelum kita juga kemudian akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan lagi. Hari ini kami mendengar firman, berita yang memberikan kesejukan bagi kami, pengharapan bagi kami. Di tengah-tengah segala ketakutan, kekhawatiran kami, ada satu berita yang indah, warta yang baik, yang luar biasa, yaitu Engkau mengundang kami untuk datang mendekat kepada Engkau, sehingga kami menerima kelepasan, menerima kelegaan, sehingga segala beban berat kami semuanya bisa kemudian mengalami kelepasan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya waktu kami akan mengambil keputusan untuk memilih Engkau, dekat dengan Engkau, waktu itulah kami akan memiliki pengaruh dan dampak baik secara pribadi, juga baik secara orang sekitar kami, atau dalam gereja kami semuanya, dalam bisnis kami, dalam kesehatan kami juga akan memiliki dampak dan pengaruh yang lebih baik dan positif Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, mari Engkau terus-menerus berbicara kepada kami, supaya kami lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini, kami diingatkan tentang anugerah Tuhan yang luar biasa ketika Engkau mati bagi kami, menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu semuanya, mari angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda atas penghormatan atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi hidup karenanya, sehingga kita menjadi sembuh karenanya, sehingga kita memiliki pergerakan yang maksimal di dalam kebenaran Dia. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Minumlah.
Mari angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar Tuhan telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Sesuatu yang tidak dapat kami lakukan dengan Tuhan, dengan kebaikan kami, dengan akhlak kami, dengan amal kami, dengan religi kami. Tapi Kau telah tuntaskan itu, sehingga Engkau mati di atas kayu salib. Sehingga oleh anugerah itu, dan ketika kami menerima tawaran undangan dari kasih karunia ini, kami pada akhirnya diselamatkan. Kami pada akhirnya dibebaskan dari dosa. Kami pada akhirnya diberikan kodrat ilahi, sehingga kami tidak lagi menjadi manusia berdosa, tapi menjadi manusia Allah. Dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi alat kebenaran-Mu, sehingga dunia bisa dimenangkan oleh Engkau dan untuk Engkau Tuhan, bersama-sama dengan kami sebagai alat-alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat kami yang sakit Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan. Mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan berat apapun juga, Engkau lawat, Engkau jamah mereka semuanya. Kami berdoa untuk ekonomi jemaat kami, Tuhan, Engkau membuka jalan-jalan terobosan, memberkati sampai pada akhirnya di tengah-tengah COVID ini, Tuhan, Engkau bisa memberkati bukan hanya berkat umum. Kami minta berkat spesial, berkat khusus yang datang dari Tuhan, memberkati seluruh jemaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk krisis di bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk COVID-19. Kami berdoa imbasnya yang berujung bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi, tapi juga di bidang sosial, bidang-bidang pendidikan, bidang-bidang juga Tuhan, juga hubungan sosial. Bahkan ada orang-orang juga secara politis memanfaatkan itu semuanya untuk tujuan-tujuan negatif. Bapak kami minta hadirat Tuhan memberkati bangsa kami. Kami matahkan semua efek-efek domino yang sangat negatif imbas COVID-19 ini. Kami patahkan dan kami hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengubah situasi-situasi di tengah-tengah COVID ini menjadi satu alat kemuliaan Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan, supaya kami mencari Tuhan, supaya kami bergantung kepada Tuhan, supaya kami terus mendekat kepada Tuhan, supaya kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua jam tangan kuat kuasa-Mu. Mengganti Presiden kami Jokowi, berkati kekuatan kesehatan, Tuhan jagai dan beri hikmat marifat, takut akan Allah menyertai dia. Lindungi, jagai dari anasir jahat, rancangan-rancangan orang jahat. Tuhan jagai supaya pada akhirnya Tuhan, dia menjadi pemimpin yang membawa Indonesia itu menjadi negara yang makmur, menyejahterakan rakyat di Indonesia ini. Aku memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para suster, perawat-perawat dan siapapun juga yang berkecimpung dalam penanganan COVID-19, berkati supaya mereka semuanya tidak tertular. Kami berdoa juga untuk COVID-19 dan antivirusnya sudah ada ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau punya rencana-rencana yang indah. Walaupun kami seperti mengalami kesulitan, tapi kami tahu rencana indah Tuhan itu lebih hebat dibandingkan COVID-19. Maka buatlah jalan Tuhan, rencana Tuhan untuk kehidupan kami, bangsa kami, seluruh mitra-mitra kami ketika mereka mengalami COVID, supaya di tengah segala keburukan ini, rancangan Tuhan yang baik, rancangan damai sejahtera, rancangan yang Tuhan masa depan yang gilang gemilang itu menjadi bagian dari milik orang-orang yang kekasih Tuhan dan orang-orang yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk mitra-mitra kami yang memiliki bisnis usaha, para sponsor kami, jemaat-jemaat kami, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Pulihkan bisnis usaha mereka. Mereka yang ter-PHK, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan mental, jiwa, iman, roh mereka. Supaya mereka tidak menyerah, tapi mereka menjadi bergerak aktif dan memiliki etos dan memiliki daya juang hidup yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka semuanya. Berkati saudara-saudara yang kami sakit, jamah dan sembuhkan. Entah itu terkena COVID, Tuhan anugerah kesembuhan ada dan dinyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cipanas. Berkati apa yang dikerjakan bisnis di kota kami Cipanas, agrowisata, baik itu juga agrobisnis, baik itu pertanian, perikanan, niaga, perkebunan, juga peternakan. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Memberkati pemimpin di kota kami, baik itu bupati, baik itu camat, baik itu lurah, kepala desa, RW, RT. Tuhan Engkau campur tangan memberkati, sehingga kota kami menjadi kota yang benar-benar dilayani oleh pemimpin yang baik, oleh pemimpin yang takut akan Tuhan, oleh pemimpin yang benar-benar mengayomi. Tuhan memberkati gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Cipanas, Engkau memberkati, anugerah Tuhan ada di sana, dan tangan Tuhan menyertai mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kepergumulan gereja kami.
Tuhan, kami rindu untuk memiliki sebidang tanah. Tuhan, kami rindu untuk memiliki gedung. Sampai sementara ini Tuhan, sepertinya mungkin kami seperti menjadi seperti tidak memiliki Tuhan, tenaga iman, tenaga rohani. Karena terlalu lama mungkin kami menanti. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Tuhan, tolonglah kami yang kehilangan gairah. Tuhan, tolonglah kami yang mengalami kelesuan ini, Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong. Tuhan, Engkau sanggup untuk memberkati. Kami, Tuhan, percaya bahwa Engkau adalah supplier bagi gereja kami. Engkau yang telah mengutus kami untuk beribadah di tempat ini. Kami tahu juga bahwa Tuhan akan mencukupkan semua dana-dana yang kami butuhkan. Tuhan, untuk operasional gereja kami. Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Tuhan, kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati kerinduan jemaat kami, supaya mereka rindu mencari Tuhan, gairahnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati. Rindu kami berdoa supaya jemaat-jemaat kami banyak berubah karakternya, supaya mereka menjadi mirip seperti Kristus, diubahkan hidupnya, supaya mereka menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Tuhan, kami memeteraikan berkat rohani atas mereka semuanya. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Dan kasih karunia dari Kristus Yesus itu juga yang memberkati seluruh keluargamu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Semua orang yang tinggal dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Diberkatilah usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, diberkati oleh Tuhan dan dibuat menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai merata menjemput kita. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain, sehingga mereka bisa melihat Kristus Yesus di dalam hidupmu sebagai pribadi yang penuh kasih. Pulang dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kita terus-menerus akan bertumbuh di dalam iman dan rohani kita. Jadilah orang yang terus-menerus seperti Dia dalam segala kehidupan kita. Selalu kuat, selalu memiliki pengharapan, selalu memiliki dinamika, dan jangan pernah menyerah dalam keadaan kita apapun juga. Tuhan memberkati kita. Amin.